Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sihat wal afiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah. Masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab. Masuk surga bighairi hisab. Selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Semoga kita dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menunaikan ibadah haji dan umroh, dapat menunaikan ibadah haji dan umroh, dapat menunaikan ibadah haji dan umroh bersama keluarga kita, keturunan kita untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Istajib do'ana ya Allah. Istajib do'ana ya Allah. Istajib do'ana ya Allah. Agisna, 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 agisna ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dimanapun berada. Semoga kita semua selalu kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu dalam menegakkan, mengamalkan, menyebarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat kepadanya dengan taubat yang sebenar-benarnya? Karena dengan taubat yang sebenar-benarnya itulah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan taubat sambal, bukan taubat kacang-kacangan atau taubat-taubatan. Namun taubat kita itu adalah taubat yang sebenar-benarnya atau taubatan nasuha. Dikisahkan dalam sebuah kitab yang diceritakan oleh seorang tuan guru sekitar tahun 2006 yang lewat, bahwa ada seorang umat Nabi Daud alaihissalam yang bernama Nasuha. Nasuha ini adalah pekerjaannya sehari-hari selalu bermabuk-mabukan, berlimang dengan dosa, noda dan dosa yang diperbuat oleh si Nasuha itu dalam kehidupannya, dengan adanya kekayaan harta benda yang dipegangnya, menyebabkan dia itu hidup dalam berpoya-poya, bermabuk-mabukan, tidak mengenal akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan yang namanya Nasuha tersebut. Lalu kemudian Nabi Daud alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sebuah masjid di tanah yang sangat tepat untuk didirikannya masjid tersebut.
Karena ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sebuah masjid. Maka Nabi Daud alaihissalam adalah seorang Rasul Allah yang selalu taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Nabi Daud alaihissalam itu mencari suatu tempat yang sangat pantas untuk mendirikan sebuah masjid di tanah tersebut. Lalu kemudian Nabi Daud alaihissalam itu menemukan sebidang tanah yang dimiliki oleh umatnya yang bernama Nasuha tersebut. Kemudian Nabi Daud memberikan suatu peringatan kepada si Nasuha tersebut bahwa Allah memerintahkannya untuk mendirikan sebuah masjid. Namun Nabi Daud alaihissalam menyebutkan bahwa tanah Nasuha itulah yang tepat untuk mendirikan sebuah bangunan masjid sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Nasuha itu mengizinkan Nabi Daud alaihissalam untuk mendirikan sebuah masjid di tanahnya itu. Kemudian karena atas dasar izin dari si Nasuha itu, maka berdirilah masjid yang dibangun oleh Nabi Daud alaihissalam bersama kaumnya yang selalu setia taat kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Karena si Nasuha ini adalah benar-benar ikhlas untuk mewakafkan tanahnya kepada Nabi Daud alaihissalam untuk ditempatkan membangun sebuah masjid sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sebab itulah si Nasuha itu benar-benar bertaubat dan benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat keikhlasannya membangun sebuah masjid sesuai dengan apa yang diminta oleh Nabi Daud alaihissalam untuk digunakan tanahnya mendirikan sebuah masjid. Dengan berkat keikhlasan si Nasuha tersebut, maka dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba yang benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa noda yang pernah diperbuatnya itu. Nah, itulah suatu sebab sehingga Al-Quran memerintahkan kita untuk bertobat dengan taubat seperti taubat yang dilakukan oleh Nasuha tersebut. Nah, itulah istilah Al-Quran menamakannya dengan taubatan nasuha. Nah, itulah kisah seorang umat Nabi Daud alaihissalam yang bernama Nasuha yang benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang selalu bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, seperti taubat yang dilakukan oleh si Nasuha umat Nabi Daud alaihissalam itu, agar kita termasuk tergolong hamba Allah yang selalu mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah, mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah, mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah, agar kita selamat dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin.
آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا غياث المستغيثين أغثنا 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 والله أعلم بالصواب والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.